Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Uha selaku dosen pengantar teori partisi dan teman-teman semua yang menyempatkan untuk menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam paper yang diteliti oleh Michael Hishton yang berjudul Ramanujan's Most Beautiful Identity. Nah, nanti akan dibahas identitas mana yang disebut dengan identitas tercantik milik Ramanujan ini dan bagaimana pembuktiannya. Namun sebelumnya akan diberikan sedikit dasar mengenai partisi bilangan bulat. Nah, partisi bilangan bulat itu merupakan salah satu cabang matematika di bidang teori bilangan yang selalu berkembang hingga saat ini. Konsep dari partisi ini pertama kali dikaji oleh Euler pada abad ke-18. Kemudian, partisi bilangan bulat ini mulai berkembang semenjak adanya hasil kolaborasi dari Ramanujan dan Profesor Hardy. Ya, seperti yang ada di background video saya, beliau ini adalah Ramanujan, banyak menemukan perkembangan dalam teori partisi. Nah, dari semua identitas Ramanujan yang telah ditemukan, Profesor Hardy ini memilih salah satu identitas yang menurutnya paling cantik, sehingga pada pembahasan kali ini disebut identitas tercantik Ramanujan. Nah, sebelumnya apa sih itu partisi? Partisi bilangan bulat, definisi formalnya adalah sebagai berikut. Partisi itu adalah sekumpulan bilangan yang tak naik, yang jumlahnya itu adalah bilangan tersebut. Nah, biasanya partisi ini disimbolkan oleh ini, jadi kumpulan dari bilangan yang jumlahnya sama dengan n, atau bisa kita tuliskan dalam jumlahan seperti ini tapi tidak dioperasikan. Kemudian ada pula namanya fungsi partisi, ini adalah banyaknya partisi dari bilangan bulat n. Kemudian untuk contohnya sendiri, sebagai contoh ini ada partisi 1 itu hanya satu sendiri, sehingga P1 itu ada sebanyak 1. Kemudian fungsi pembangkit dari fungsi partisi itu sendiri adalah sebagai berikut. Mengapa bisa seperti itu? Jadi kita melihat pangkat dari generating functionnya itu sebagai representasi dari partisi. Sebagai contoh, ini ya, ini itu merepresentasikan 1, ini Q pangkat 1 plus 1, nah ini. Ya, untuk yang penjumlahnya 2, berarti ada 2 plus 2, ada 2 plus 2 plus 2, dan seterusnya. Makanya generating function dari partisinya itu adalah 1 plus Q kuadrat, terus 1 plus Q kuadrat, Q pangkat 2 kali 2, dan seterusnya. Jadi generating functionnya itu adalah 1 plus Q pangkat n plus Q pangkat 2n plus Q pangkat 3n, dan seterusnya, dengan Q-nya itu dari n-nya itu dari 1 sampai tak hingga sebenarnya. Jadi mudahnya seperti ini. Nah, untuk bukti formalnya, misalkan kita punya fungsi pembangkit dari partisi dengan syarat partisinya itu penjumlahnya dalam S. Maka dengan gambaran sebelumnya ini, kita punya fungsi pembangkit partisinya berbentuk seperti ini. Dengan syarat tidak boleh berulang lebih dari D kali ya. Karena tidak boleh berulang lebih D kali, maka maksimalnya hanya sampai D kali NI seperti itu. Nah, dengan rumus baris deret geometri yang sering kita pelajari di SMA, kita peroleh bentuk lain dari ini adalah ini ya. Nah, kemudian ini kan mengatakan ini tuh kan sama dengan mengatakan n elemen S perkalian n elemen S. Jadi untuk D-nya menuju tak hingga, jadi menggunakan deret geometri tak hingga itu kan rumusnya seperti ini. Nah, sehingga fungsi pembangkitnya berbentuk seperti ini. Jadi Q infinity itu sama seperti dengan Q infinity sama dengan perkalian dari 1 min Q. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Berdasarkan definisi yang telah kita pelajari di kelas. Kemudian Euler juga menunjukkan suatu teorema yang akan kita gunakan dalam pembuktian identitas tercantik Ramanujan ini, yaitu teorema bilangan segi 5 Euler. Kenapa ini sering dipakai? Karena dia merupakan ekspansi deret dari Q infinity, di mana Q infinity ini bentuk yang sering kita gunakan. Nah, untuk pembuktian teorema bilangan segi 5 Euler ini sendiri merupakan akibat dari identitas triple product Jacobi, di mana identitas triple product Jacobi ini pembuktiannya telah dibahas di kelas, sehingga pada video kali ini tidak akan dibahas karena bukti yang diperlukan itu cukup panjang, sehingga kita cukup menggunakan saja identitas triple product Jacobi mengatakan bahwa sebagai berikut. Jadi penjumlahan dari fungsi AB ini, fungsi Ramanujan ini, dapat dinyatakan sebagai 3 buah produk QQ infinity. Jadi ini seperti yang ada di background video saya. Jadi fungsi yang diberikan oleh Ramanujan ini ternyata dapat dinyatakan sebagai produk. Nah, fungsi ini juga memiliki bentuk lain sebagai berikut. Ya, sehingga kita punya 2 bentuk, tapi sebenarnya ini merupakan hal yang sama. Nah, untuk pembuktian ke teorema bilangan segi 5 Euler itu cukup kita substitusikan A-nya min Q dan B-nya min Q kuadrat, sehingga ruas kiri deretnya diperoleh sebagai berikut sesuai dengan teorema bilangan segi 5 Euler, dan ruas kanannya akan diperoleh 3 buah produk berikut ini.
Nah, 3 buah produk ini kan kalau kita representasikan dalam perkalian sebenarnya itu dapat kita nyatakan sebagai berikut: 3n min 2, 1 min 3n min 1, ini 3n. Nah, dapat kita lihat kalau ini pangkatnya semua bilangan yang 1 mod 2, 1 mod 3, kemudian yang ini pangkatnya merupakan representasi bilangan yang 2 mod 3, sedangkan ini yang habis dibagi 3. Sehingga sebenarnya perkalian ini kalau kita jabarkan semua, itu merupakan sama dengan perkalian dari pangkat dari semua bilangan. Oleh karena itu, perkalian 3 bilangan ini itu sama dengan QQ infinity. Nah, sehingga teorema bilangan segi 5 Euler-nya itu terbukti untuk salah satu penjumlahan. Nah, bagaimana dengan penjumlahan yang lainnya? Penjumlahan yang lainnya itu sebenarnya tinggal mengubah ini. Jadi kan tadi kita punyanya yang Q pangkat N kali 3N min 1 per 2. Nah, padahal ternyata kalau kita reindeks N-nya ini menjadi minusnya, jadi K itu sama dengan minus N, maka kalau kita substitusikan minus K, nanti akan menghasilkan penjumlahan sebagai berikut yang sama dengan deret satunya di teorema bilangan segi 5 Euler. Jadi QQ infinity itu punya 2 buah representasi deret, yang pertama ini dan yang kedua adalah ini. Sehingga teorema bilangan segi 5 Euler terbukti. Nah, kembali ke ekspansi dari teorema bilangan segi 5 Euler, itu kan kalau kita jabarkan deretnya tadi itu, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi pangkat-pangkatnya ini merupakan bilangan segi 5 seperti itu, dengan koefisien-koefisien yang bersesuaian tadi. Nah, kalau kita perhatikan, nanti kita akan memperoleh bahwa fungsi partisi dari 0 itu 1, ini berdasarkan fungsi pembangkitnya, kemudian fungsi partisi dari 1 kurangi dari fungsi partisi dari 0 itu 0, kemudian 2 min 1 min 0 itu 0, dan seterusnya hingga kita mempunyai rumus rekursif Pn kurangi Pn min 1 kurangi Pn min 2 plus Pn min 5 plus Pn min 7, dan seterusnya sesuai dengan bilangan segi 5 Euler itu, ini akan sama dengan 0. Nah, formula ini, rekurensi ini, diperoleh dari teorema berikut ini yang diturunkan dari teorema bilangan segi 5 Euler. Nah, misalkan omega J ini merupakan bilangan segi 5 Euler. Jadi dia adalah J kali 3J min 1 per 2. Nah, maka kita peroleh Pn itu sebenarnya sama dengan ini tadi, dipindah ke ruas kanan. Jadi Pn ini mempunyai bentuk rekursif seperti itu. Nah, untuk buktinya bagaimana? Berdasarkan teorema 4, yaitu fungsi pembangkit dari partisi, itu kan bilang bahwa fungsi pembangkit dari partisi adalah seper QQ infinity. Nah, kalau kita pindah ruas itu kan berarti 1 itu sama dengan fungsi pembangkit dari partisi dikali QQ infinity. Nah, padahal berdasarkan teorema bilangan segi 5 Euler atau teorema 5 tadi, kita punya bahwa QQ infinity itu kan sama dengan ini, representasi deretnya. Nah, artinya kan yang 1 ini kan merupakan representasi dari Q pangkat 0. Artinya untuk pangkat Q-nya lebih dari 0 atau untuk Q pangkat sesuatu, koefisiennya itu akan sama dengan 0. Sehingga diperoleh representasi yang tadi kita peroleh itu, bahwa P0 sama dengan 1, P1 min P0 ini 0, P2 min P1 min P0 itu sama dengan 0, dan seterusnya hingga ini, berdasarkan ini, penjabaran perkalian deret ini seperti biasa. Sehingga teoremanya terbukti. Nah, dari teorema ini, McMahon yang berasal dari Cambridge bersama dengan Profesor Hardy dan Ramanujan, ini menggunakan relasi rekurensi tersebut hingga bilangan asli kurang dari sama dengan 200. Kemudian membagi hasilnya ini menjadi 5 grup seperti itu. Nah, Ramanujan ini menemukan fakta bahwa grup pada baris terbawah ini selalu habis dibagi 5, atau 5 membagi P5N plus 4, seperti yang kita sebutkan tadi. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Ini 5, partisi 5, partisi dari 6, 7, 8, 9. Jadi grup yang bawah ini sebenarnya merupakan partisi dari bilangan berbentuk 5N plus 4. Nah, sehingga Ramanujan menemukan fakta bahwa 5 itu membagi habis partisi dari 5N plus 4. Selain itu, setelah digrupkan menjadi 7 dan 11, Ramanujan juga menemukan fakta bahwa 7 itu habis membagi partisi berbentuk 7N plus 5, dan 11 membagi habis partisi yang berbentuk 11N plus 6. Nah, diperhatikan bahwa partisi dari ini yang berbentuk 5N plus 4 ini, kalau kita ekspansikan, ternyata bentuknya adalah sebagai berikut. Nah, identitas tercantik Ramanujan yang dipilih oleh Hardy itu adalah ternyata representasi jumlahan ini dapat dinyatakan sebagai produk. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai pembuktian dari identitas tercantik Ramanujan ini. Namun sebelumnya akan saya berikan terlebih dahulu bukti dari identitas Jacobi yang akan kita gunakan dalam pembuktian identitas tercantik ini. Jadi identitas Jacobi ini merepresentasikan QQ infinity pangkat 3 dalam bilangan segitiga. Nah, kenapa ini digunakan? Karena QQ infinity ini merupakan representasi dari teorema bilangan segi 5 Euler tadi yang menggunakan bilangan segi 5.
Nah, sedangkan pada identitas Jacobi ini, QQ infinity ini kalau dipangkatkan 3 dapat direpresentasikan dalam bilangan segitiga. Oleh karena itu, dalam pembuktiannya akan digunakan perbandingan dalam bilangan segi 5 dan dalam bilangan segitiga. Sehingga identitas Jacobi ini sangat diperlukan dalam teorema yang nanti akan kita buktikan. Nah, untuk pembuktian identitas Jacobi sendiri ini bagaimana? Kita menggunakan identitas triple product Jacobi atau teorema 6 kita tadi. Yang persamaan yang pertama dalam bentuk Z dan Q, kita substitusi Z-nya menjadi Z kuadrat Q, dan Q-nya tetap kita peroleh bentuk sebagai berikut untuk ruas kirinya, dan bentuk produknya adalah sebagai berikut. Ini tinggal substitusi saja. Nah, selanjutnya pada kedua ruas persamaan 1 tadi kita bagi dengan 1 plus 1 per Z kuadrat. Nah, 1 plus 1 per Z kuadrat ini kan sama seperti Z plus 1 per Z dibagi oleh Z. Nah, untuk ini mengapa bisa muncul? Ini muncul dari produk ini. Jadi ini kan kalau kita jabarkan sebenarnya adalah 1 plus 1 per Z kuadrat dikalikan produk 1 plus Z Q pangkat 2N per Z kuadrat untuk N-nya min 1. 2N. Untuk N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Sehingga ini kalau kita pecah, ini bisa menjadi 1 plus Z kuadrat dikali oleh min Q kuadrat per Z kuadrat, Q kuadrat infinity. Nah, kemudian kita bisa pindahkan Z yang di bawah ini ke atas, jadi Z-nya pangkat ganjil. Ini masih utuh, ini kita coret sehingga dapat persamaan 2. Nah, padahal berdasarkan teorema 6 atau identitas triple product Jacobi, kita punya representasi ini, jumlahan ini dapat kita representasikan sebagai 3 buah perkalian. Padahal 1 Q kuadrat infinity berdasarkan definisi QQ infinity itu kan sama dengan 0, sehingga perkaliannya itu sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita mengambil Z mendekati I pada persamaan 2 ini, dapat diperhatikan bahwa yang atas dan yang bawah ini akan menuju 0. Nah, karena yang atas ini menuju 0, yang bawah juga menuju 0, maka dapat kita lakukan L'Hopital. Sehingga limitnya ini akan menuju bentuk produk ini, Q kuadrat pangkat 3 infinity. Nah, kemudian ruas kiri persamaan 4 ini itu ekuivalen dengan kita pecah N-nya dari min tak hingga sampai min 1 sama N-nya dari 0 sampai tak hingga. Kemudian kita reindeks N-nya itu menjadi minus N. Ternyata ini kalau kita jumlahkan adalah sebagai berikut. Akibatnya persamaan 4 ini akan ekuivalen dengan yang ruas kiri ini kita ubah dengan ini. Kemudian kita substitusi Q menjadi Q pangkat setengah, diperoleh sebagai berikut, yang merupakan identitas Jacobi. Sehingga identitas Jacobi kita terbukti. Nah, kemudian dengan identitas Jacobi ini kita akan membuktikan identitas tercantik Ramanujan sebagai berikut. Nah, untuk membuktikan fungsi pembangkit dari fungsi partisi berbentuk 5n plus 4, kita gunakan akar kelima dari 1 yang tidak sama dengan 1. Kita katakan itu adalah omega. Nah, nanti kedepannya kalau kita mau membuktikan fungsi partisi dari 7n plus 5, berarti kita gunakan akar ke-7 dari 1, yaitu yang tidak sama dengan 1, yaitu E pangkat 2 pi per 7. Karena ini kita gunakan yang 5, kita gunakan omeganya adalah E pangkat 2 pi per 5. Nah, diperhatikan bahwa E pangkat 2 pi per 5, kalau kita pangkatkan 5 itu kan 1, dikurangi 1 itu 0. Sehingga karena omeganya ini tidak sama dengan 1, ini kan kalau kita jabarkan menjadi omega min 1 kali omega pangkat 4 plus omega pangkat 3 sampai 1. Ini sama dengan 0. Karena omeganya tidak sama dengan 1, berarti ini yang sama dengan 0. Yang berakibat bahwa kalau kita kalikan 1 min Q, 1 min omega Q sampai 1 min omega pangkat 4Q, kita peroleh penjabarannya sebagai berikut. Karena kita punya persamaan sebagai berikut, maka ini akan sama dengan 0 semua, sehingga sisanya adalah 1 min Q pangkat 5. Nah, persamaan ini nanti akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk persamaannya. Nah, sekarang kita masuk ke buktinya. Diperhatikan bahwa seper QQ infinity itu kan sama seperti ini. Jadi cuma kita tambahkan ini saja dalam perkalian. Jadi atas bawah kita kalikan dengan omega Q, omega kuadrat Q, dan seterusnya sampai omega pangkat 4Q, omega pangkat 4Q. Kenapa begitu? Karena kita mau memunculkan bentuk persamaan 5 ini di bagian penyebutnya ini. Nah, kita akan menghitung penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa bentuk ini, itu kalau kita jabarkan sesuai dengan definisi QQ infinity, itu adalah produk sebagai berikut. Nah, untuk ini, kita bisa bagi dua kasus, yaitu N yang habis dibagi 5 dan N tidak habis dibagi 5. Kalau N-nya habis dibagi 5, omega pangkat 5K, itu kan sama dengan omega pangkat 5 pangkat K, padahal omega pangkat 5 itu kan 1. Sehingga ini sama dengan 1. Nah, akibatnya nanti ini yang untuk N-nya habis bagi 5, ini akan sama dengan 1 semua. Sehingga ini adalah 1 min Q pangkat N, 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 dan 1 min Q pangkat N. Sehingga ini akan sama dengan 1 min Q pangkat N pangkat 5 untuk N-nya yang habis dibagi 5. Nah, untuk N yang nggak habis dibagi 5, nah untuk N yang tidak habis dibagi 5, kita kan bisa lihat bahwa N itu sama dengan 5K plus 1, 5K plus 2, 5K plus 3, atau 5K plus 4. Sehingga kalau kita omega ini kita pangkatkan seperti itu, 5K plus I, ini kan sama dengan omega pangkat 5K kali omega pangkat I. Nah, ini tadi sama dengan 1, sehingga sama dengan omega pangkat I. Sehingga ini akan sama dengan omega pangkat 1, maaf ini typo, ini omega kuadrat, omega pangkat 3, dan omega pangkat 4. Mengapa bisa begitu? Karena kita tinggal kalikan omega sisanya.
Nah, padahal berdasarkan persamaan 5 tadi, perkalian ini itu kan sama dengan 1 min Q pangkat 5N. Nah, itu kan untuk N yang tidak habis dibagi 5. Nah, N yang tidak habis dibagi 5 itu kan sama dengan kita kalikan saja semua kemungkinan N dibagi dengan N yang habis dibagi 5, seperti itu. Nah, untuk yang ini, produk 5 membagi N, 1 min Q pangkat 5N, N-nya bisa kita ubah menjadi 5 kali sesuatu, sehingga ini jadi Q pangkat 25N. Sehingga dapat kita satukan produknya, N sama dengan 1 sampai tak hingga, ini dikalikan ini, diperoleh, ini jadi 1 min Q pangkat 5N pangkat 6 dibagi 1 min Q pangkat 25N. Berdasarkan definisi Q infinity, ini sama dengan Q pangkat 5 Q pangkat 5 infinity pangkat 6 dibagi Q pangkat 25 Q pangkat 25 infinity. Maaf, ini tipu juga. Nah, dengan demikian persamaan seper Q infinity tadi, penyebutnya dapat kita ubah sesuai ini. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya? Nah, untuk meninjau pembilangnya, kita tinjau dulu bilangan segi 5 kalau kita bagi dengan 5. Jadi untuk N-nya 0,5, ternyata bilangan segi 5-nya 0,5, 1 juga 1, kalau 2 dia 0, kalau 3 dia 2, dan kalau 4 dia 2. Sehingga kita punya kalau 0 dan 2 dia akan menghasilkan 0,5, kalau 1 dia menghasilkan 1,5, dan kalau 3 dan 4 dia menghasilkan 2,5. Nah, diperhatikan bahwa untuk yang 1,5 kita dapat mengubah pangkat dari bilangan segi 5, deret bilangan segi 5 Euler tadi menjadi 5N plus 1. Nah, kalau kita jabarkan deretnya ternyata berbentuk seperti ini. Nah, ini kan sama dengan min Q kali sigma, N sama dengan min tak hingga, Q pangkat min 1 pangkat N, Q pangkat 25 dipangkatkan oleh bilangan segi 5, seperti itu kan ya. Nah, berdasarkan teorema bilangan segi 5 Euler, ini kan sama dengan Q pangkat 25, Q pangkat. Jadi Q-nya ini diganti oleh Q pangkat 25. Sehingga ini sama dengan Q pangkat 25, Q pangkat 25 infinity. Nah, sehingga kita peroleh bentuknya untuk N kongruen 1/5 itu adalah min Q kali Q pangkat 25, Q pangkat 25 infinity. Nah, untuk yang N kongruen 0,2/5 bagaimana? 0,2/5 itu kan tadi berdasarkan tabel, dia menghasilkan 0,5. Artinya bilangan segi 5-nya ini nanti dia akan habis dibagi 5 semua. Nah, akibatnya bentuk tersebut itu kan sama dengan Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity, karena Q-nya 5 kali sesuatu begitu kan. Berarti kan dia berbentuk semua bilangan segi 5 yang habis dibagi 5. Nah, semua bilangan segi 5 yang habis dibagi 5 kan ini. Nah, padahal Q pangkat 25, Q pangkat 25 infinity itu habis dibagi oleh Q pangkat 5, Q pangkat 25, Q pangkat 25 itu membagi habis Q pangkat 5, Q pangkat 5. Kenapa bisa begitu? Karena Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity kalau kita jabarkan ke produk kan 1 min Q pangkat 5N begitu kan ya. Nah, ini kalau kita jabarkan N-nya kita pecah 0, 1, 2, 3, 4 mod 5, yang 0 mod 5 ini kan akan membentuk 1 min Q pangkat 25N. Ya, seperti itu. Sehingga ini membagi habis Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity. Sehingga dapat kita tuliskan ini itu sebenarnya adalah A kali Q pangkat 5, Q pangkat 5 infinity untuk suatu deret A dalam Q pangkat 5. Begitu pula yang 3, 4 mod 5, jadi sederhananya karena dia menghasilkan 2 mod 5 dan dia ternyata kalau dijabarkan ini kita dapat min Q kuadrat kali suatu deret yang pangkatnya habis dibagi 5 semua, sehingga dia merepresentasikan bilangan segi 5 Euler yang habis dibagi 5. Maka dari itu dia adalah min Q kuadrat kali B kali Q pangkat 25, Q pangkat 25, dengan B-nya itu adalah deret, maaf ini B harusnya, B itu adalah deret dalam Q pangkat 5, dengan alasan yang sama dengan sebelumnya. Nah, dengan demikian teorema bilangan segi 5 Euler itu, ini deretnya ini kan bisa kita representasikan dalam N-nya 0, 1, 2, 3, 4 mod 5. Nah, tadi kita peroleh yang 1 mod 5 bentuknya adalah ini min Q kali ini ditambah yang 0,2 mod 5, kemudian kita peroleh yang 1,4 ya. 3,4 maaf. 3,4 mod 5. Sehingga representasinya adalah jumlahan dari semua kemungkinan N mod 5 tadi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bilangan segitiga. Maka dari itu kita gunakan identitas Jacobi. Gimana caranya? Kita pangkatkan 3 saja QQ infinity ini. Jadi kalau kita pangkatkan 3, ternyata kita peroleh ini yang ruas kanan kalau kita jabarkan adalah sebagai berikut. Nah, diperhatikan bahwa untuk bilangan segitiga, ini kita peroleh untuk N1 0, 1, 2, 3 mod 5, kita peroleh dia adalah 1, 3, dan 0 mod 5 saja. Akibatnya yang pangkatnya itu selain 0, 1, 3 mod 5 itu pasti koefisiennya adalah 0. Sehingga dari persamaan 9 ini yang pangkatnya tidak kongruen 0, 1, 3 mod 5 itu kan ada ini dan ini. Akibatnya kita peroleh ini adalah sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh AB sama dengan 1. Berdasarkan tadi QQ infinity sama dengan ini, kan Q-nya bisa kita ubah jadi omega Q, bisa kita ubah jadi omega kuadrat Q, seperti itu. Nah, kalau kita ubah Q-nya menjadi omega Q, kita peroleh dia adalah omega Q pangkat 25 semua ya, infinity dikalikan ini, seperti itu. Kemudian kalau yang omega kuadrat Q infinity akan diperoleh omega pangkat 50 ya, seperti itu. Dikalikan ini, yang ini dikalikan ini. Kenapa saya tuliskan seperti ini? Ini hanya untuk memudahkan. Kalau tiba-tiba saya tulis seperti ini kan nanti agak bingung.
Nah, ini sebenarnya adalah omega pangkat 25 sendiri itu adalah 1, sehingga tidak masalah, sama saja. Nah, setelah kita kalikan dengan menggunakan fakta bahwa persamaan di awal tadi, omega pangkat 4 plus terusnya plus 1 ini 0, dan AB ini sama dengan 1, nanti kita peroleh penjabarannya adalah sebagai berikut. Dikalikan seperti biasa, penjabaran seperti biasa, kemudian dengan substitusi ini dan ini, nanti diperoleh sebagai berikut ini. Nah, kemudian kita substitusi kembali ke yang seper QQ infinity tadi, bilang per penyebutnya, itu kita peroleh adalah sebagai berikut. Nah, karena kita mau meninjau yang 5N plus 4, berarti kita cukup tinjau yang pangkatnya kongruen 4 mod 5. Yang kongruen 4 mod 5 pangkatnya cuma ini ya, 5Q pangkat 4. Sehingga untuk yang 5N plus 4, Q-nya juga pangkatnya 5N plus 4, itu bentuknya adalah sebagai berikut. Kemudian kita cancel Q pangkat 4-nya. Kemudian kita ubah Q pangkat 5-nya menjadi Q. Sehingga kita peroleh identitas tercantik Ramanujan. Sehingga identitas tercantik Ramanujan ini terbukti. Nah, konjektur Ramanujan tadi itu sebenarnya merupakan akibat dari identitas tercantik Ramanujan ini, yang bilang bahwa 5 membagi habis P5N plus 4. Namun untuk membuktikan akibat ini, diberikan dua buah lema sebagai berikut. Yang pertama, lema pertama adalah bilangan Fibonacci ke N dengan mulainya dari F0. Jadi F0 sama dengan F1 sama dengan 1, dan definisi bilangan Fibonacci berlaku 5 itu ternyata membagi bilangan Fibonacci ke 5N plus 4. Nah, untuk membuktikan lema ini cukup dengan menggunakan induksi matematika. Jadi untuk N0 jelas bahwa F4 itu sama dengan 5 habis dibagi 5. Kemudian kita asumsikan bahwa 5 membagi F5N plus 4, kita buktikan bahwa F5N plus 9 ini akan habis dibagi oleh 5. Nah, dengan penjabaran sesuai dengan definisi Fibonacci saja, nanti kita peroleh ternyata F5N plus 9 itu adalah 5 kali F5N plus 5 ditambah 3 kali F5N plus 4. Nah, karena F5N plus 4 ini habis dibagi 5, ini juga habis dibagi 5, jadi otomatis penjumlahannya juga habis dibagi 5. Sehingga F5N plus 9 ini juga habis dibagi 5. Sehingga dengan induksi matematika terbukti bahwa 5 membagi F5N plus 4 untuk setiap N bilangan bulat lebih besar sama dengan 0. Kemudian lema kedua yang digunakan adalah fungsi pembangkit dari bilangan Fibonacci yang barusan kita definisikan. Jadi fungsi pembangkitnya, karena diketahui F0 sama dengan F1 sama dengan 1, dan persamaan rekursifnya adalah relasi rekurensinya sebagai berikut, maka tinggal kita jumlahkan seperti yang telah kita pelajari di matematika diskrit. Kita misalkan fungsi pembangkitnya AX, ini kan sama dengan AX kurangi X kurangi 1. Ini koefisiennya berasal dari ini F0 dan F1-nya. Begitu pula yang ini, kita keluarkan X-nya terlebih dahulu, jadi sum dari Fn-1 X pangkat N-1, ini sama dengan AX-1. Yang ini kalau kita keluarkan X kuadratnya, ini sama dengan AX. Sehingga kita kumpulkan AX-nya, diperoleh AX-nya ternyata 1 per 1 min X min X kuadrat. Nah, baru kita bisa membuktikan akibat dari identitas tercantik Ramanujan, yaitu P5N plus 4 itu kongruen 0 mod 5, atau 5 membagi habis P5N plus 4. Nah, maaf, ini tanpa kurung, ini juga tanpa kurung. Nah, berdasarkan identitas tercantik Ramanujan atau teorema 9 tadi, kemudian persamaan 8 itu ini ya, jadi representasi lain dari QQ infinity. Dan fakta bahwa AB sama dengan 1, kita peroleh, ini kan seper QQ infinity, bentuk lainnya itu adalah seper ini maaf, kurang kurung. Kemudian kita pisahkan ini, seper Q pangkat 25 infinity dikali A itu kan sama dengan seper B, karena AB sama dengan 1. Kemudian atas bawah kita kalikan B semua, jadi ini sama dengan B per 1 min Q B min Q kuadrat B kuadrat. Nah, padahal berdasarkan lema 11, atau ini, fungsi pembangkit dari bilangan Fibonacci ke N, ini itu kan sama dengan B dikali seper 1 min Q B min Q B kuadrat. Nah, ini itu kan fungsi pembangkit dari bilangan Fibonacci, dengan X-nya kita ubah dengan QB, sehingga ini kan sama dengan B dikali sum Fn Q pangkat N B pangkat N, sehingga kita peroleh ini sama dengan sum dari Fn Q pangkat N B pangkat N plus 1. Karena B dan Q pangkat 25 Q pangkat 25 ini menghasilkan Q dengan pangkatnya habis dibagi 5, sehingga tidak akan berpengaruh ke perhitungan pangkat yang kongruen 4 mod 5. Yang berpengaruh terhadap perhitungan pangkat kongruen 4 mod 5 adalah ini sendiri, Q pangkat N itu sendiri. Akibatnya kalau kita mau meninjau fungsi partisi berbentuk 5N plus 4, kita cukup meninjau N yang berbentuk 5N plus 4 itu sendiri. Padahal bilangan Fibonacci ke 5N plus 4 tadi telah kita buktikan habis dibagi 5. Sehingga fungsi partisi yang berbentuk 5N plus 4 ini juga habis dibagi 5. Ada pula bukti alternatif dari kongruensi Ramanujan. Ya, jadi P5N plus 4 kongruen 0 mod 5. Ini salah satu kongruensi Ramanujan. Ini ada bukti alternatif tanpa menggunakan kedua lema tadi dan tanpa menggunakan identitas tercantik Ramanujan. Jadi kita meninjau bentuk berikut ini. Ini kan sama dengan ini, dan ini kan sama dengan Q pangkat 5 infinity dikali seper QQ infinity, itu kan fungsi pembangkit dari partisi, dikalikan Q lagi, berarti ini jadi pangkatnya ditambahin 1. Nah, berdasarkan teorema binomial,
1 min Q pangkat N pangkat 5, kalau kita turunkan dengan segitiga Pascal itu kan jadi 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sehingga kalau kita modulo 5 kan itu sisanya hanya 1 min Q pangkat 5 N-nya saja. Q infinity pangkat 5 itu kongruen Q pangkat 5 Q pangkat 5 infinity mod 5. Atau sama dengan kalau kita bagi, ini akan kongruen 1 mod 5. Akibatnya dari persamaan ini tadi, ini kan sama dengan ini. Kalau kita kongruenkan mod 5 semua, ini kan tadi 1 mod 5, sehingga sisanya ini. Nah, untuk QQ infinity pangkat 4 kita pecah jadi QQ infinity dan QQ infinity pangkat 3. Yang QQ infinity ini kita gunakan teorema bilangan segi 5 Euler, yang QQ infinity pangkat 3 kita gunakan identitas Jacobi. Jadi kita gunakan perkalian pada summand. Nah, sekarang kita tinggal tinjau pangkat dari deret tersebut dengan cara meninjau persamaan berikut. Jadi ternyata 2J plus 1 kuadrat plus 2K plus 1 kuadrat ini sama dengan 8 dikali pangkat dari persamaan deret tadi dikurangi ini. Artinya, pangkat ini akan habis dibagi 5 kalau ini juga habis dibagi 5. Karena ini sudah habis dibagi 5. Ya, jadi sehingga pangkat ini akan kongruen mod 5 jika dan hanya jika ini 0 mod 5. Nah, padahal bilangan kuadrat itu kalau di mod 5 itu kan adalah 014, hanya 014. Ini sehingga 2J plus 1 kuadrat ini akan 023 mod 5. Sehingga kombinasi yang menyebabkan penjumlahan mereka yang menyebabkan 0 mod 5 itu hanyalah mereka sama-sama 0 mod 5. Jadi 2J plus 1 kuadrat 0 mod 5 dan 2K plus 1 kuadrat 0 mod 5 juga. Nah, kapan bilangan kuadrat itu habis dibagi 5 itu kan hanya saat bilangan itu sendiri habis dibagi 5. Sehingga 2K plus 1 ini 0 mod 5. Akibatnya karena 2K plus 1 ini 0 mod 5, kita perhatikan bahwa ini koefisiennya habis dibagi 5 saat pangkatnya juga habis dibagi 5. Padahal bentuk deret tadi itu merepresentasikan Q kali QQ infinity pangkat 4. Dengan kata lain, pada penjabaran QQ infinity pangkat 4, yang Q-nya berbentuk 5N plus 5, itu koefisiennya pasti habis dibagi 5. Hal ini berakibat karena dia bentuknya Q kali QQ infinity pangkat 4, artinya untuk QQ infinity pangkat 4, ini dia akan habis dibagi, koefisiennya akan habis dibagi 5 ketika Q-nya berpangkat 5N plus 4. Nah, padahal berdasarkan kongruensi yang kita punya ini, saya tuliskan ulang dulu. Nah, bisa dilihat kalau ini Q-nya bisa kita hilangkan, karena dia ini pangkatnya akan selalu habis dibagi 5 sehingga bisa kita hiraukan. Nah, yang ini dia akan koefisiennya akan 0 mod 5 saat pangkatnya adalah tadi 5N plus 4. Sehingga ini koefisiennya akan 0 mod 5 ketika pangkatnya berbentuk 5N plus 4 juga. Dengan demikian, P 5N plus 4 ini akan kongruen 0 mod 5. Adapun referensi yang saya gunakan itu adalah referensi utamanya, papernya adalah ini yang telah saya sebutkan di awal, Michael Histron, dengan judul Ramanujan Most Beautiful Identity. Kemudian untuk referensi lainnya saya menggunakan Andrews Erikson Integers Partition untuk dasar-dasar partisi, dan menggunakan bukunya Bern, Number Theory in the Spirit of Ramanujan untuk beberapa bukti lain. Salah satunya adalah bukti lain dari kongruensi ini, P5N plus 4 kongruen 0 mod 5. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video lainnya.